Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral itu biasanya terutama di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, baik itu pernikahan, baik itu kegiatan-kegiatan yang berkait dengan kekeluargaan, itu biasanya dimulai di bulan Dzulhijjah, di bulan haji, bahasa Jawanya di bulan besar. Mengapa demikian? Karena orang Jawa sering memaknai bahwa ada bulan-bulan baik, di mana di dalam Al-Quran juga demikian. Dari 12 bulan yang ada 4 bulan terpilih yang kita sebut dengan istilah Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan inilah yang sering dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualifikasi ibadah, meningkatkan kualitas ibadah dengan kuantitas-kuantitas yang juga dilebihkan. Satu kondisi misalnya orang Jawa ini susah untuk mengambil kesimpulan atau kesempatan dengan perilaku-perilaku yang syar'i. Misalnya bagaimana berdoa secara fleksibel, bagaimana berwirid yang panjang. Itu akan sangat susah ketika dengan nasihat. Maka biasanya orang Jawa, terutama Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau sebagian Jawa Barat barangkali, akan menggunakan bulan-bulan mulia ini sebagai sarana untuk mungkin menikahkan anaknya, mungkin menghitankan, mungkin membuat rumah, mungkin hal-hal lain yang dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas baik dirinya maupun dzurriyyahnya atau keturunannya. Sehingga dalam rangka itulah kadang bulan Dzulhijjah dijadikan sebagai sarana untuk banyak mengkondisikan misalnya mantu, karena di bulan Dzulhijjah ini ada pengorbanan yang luar biasa besar, yakni Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam dengan diperintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan orang tua yang soleh, dengan anak yang soleh, akan membentuk sebuah karakter keluarga yang luar biasa. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan ke depan, biasanya orang sering mempergunakan event ini untuk meningkatkan kualitasnya masing-masing. Memilih hari, memilih tanggal, dengan cara-cara hitungan-hitungan memang dikondisikan sebagaimana Idul Kurban juga terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf di Padang Arafah juga terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga bagi orang-orang yang tidak berhaji di bulan Dzulhijjah ini, menggunakan tanggal 9 digunakan untuk berpuasa, yakni puasa Arafah, sebagaimana menghormati saudara-saudara kita yang juga sedang berhaji, Al-Hajjul Arafah. Mereka yang sedang berwukuf di Padang Arafah, ada kegiatan-kegiatan untuk duduk di Padang Arafah, sehingga kita yang tidak berhaji di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan sekitarnya itu sering mempergunakan tanggal 9 sebagai puasa Arafah dan tanggal 8 dengan puasa Tarwiyah. Hal-hal inilah yang perlu disikapi sama-sama. Ketika ada hitungan-hitungan sakral lain misalnya ingin membangun rumah,
Biasanya orang sering menyatakan, sering bertanya pada orang-orang yang disebut pepunden. Orang yang mempunyai keilmuan yang cukup, orang yang mempunyai sesuatu kelebihan secara ilmu, itu akan dipuji-puji, akan diberikan penghormatan yang lebih, sehingga orang Jawa mengatakan pepunden. Ini dikondisikan untuk tempat bertanya. Misalnya, kapan kita harus membangun rumah? Misalnya dikatakan, oh ini hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rabu. Disesuaikan dengan karakternya. Karena rumah itu memang bisa juga membawa keberuntungan, tapi juga bisa membawa kesialan. Maka kadang-kadang ditanyakan kepada orang-orang yang pandai. Mengapa demikian? Karena proses ini adalah proses yang berkelanjutan. Dan inilah yang harus disikapi sama-sama, bahwa mempelajari sesuatu sesuai dengan karakter masyarakat itu sangat dibutuhkan. Kadang kalau kita salah dalam menjabarkan sesuatu, itu akan menjadi lebih rumit. Misalnya, oh kalau ini misalnya didirikan rumah hari Senin. Wah, hari Senin itu pas digeblaknya si A, geblaknya simbahnya. Kalau Senin Pahing, oke Senin Pahing. Wah, Senin Pahing itu geblaknya Mbah Putri misalnya. Ya, harapannya adalah ketika ada event-event seperti itu, mereka banyak mendoakan, bukan berdiam diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tetapi di hari dan pasaran yang disebutkan tadi, mereka disarankan untuk banyak-banyak mendoakan. Itulah yang disebut dengan ciri-ciri kesolehan. Kalau tidak ada ancer-ancer hari, tidak ada pasaran yang ditunjuk, maka orang dulu tidak akan memprioritaskan hari itu. Tetapi ketika disebut misalnya, wah ini hari Senin Pahing, hari geblaknya Simbah Putri, hari Senin Pon, geblaknya Simbah Kakung misalnya. Tapi hitungan-hitungan itu ya tidak perlu dikondisikan semua. Karena saya pernah ditanya, wah ini gimana ya, saya ingin bangun rumah. Oh cari hari Selasa. Hari Selasa apa? Selasa Pon. Oh, Selasa Pon itu geblaknya adik saya. Wah, hari Selasa pagi saja. Wah, itu geblaknya mbah saya. Wah, ya sebaiknya jangan mempergunakan banyak-banyak begitu. Karena kalau banyak hari Selasa digunakan dan tidak bisa apa-apa, maka bisa geblak sendiri. Sehingga prosesnya adalah bahwa kita mempergunakan hitungan-hitungan itu intinya adalah untuk mengingatkan bahwa ada event penting, bahwa ada pemberitaan penting, bahwa ada peristiwa penting yang harus kita gunakan untuk mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita. Sehingga jangan dimaknai kalau pas hari event itu, hari Senin Pon, hari Senin Wage, Senin Pahing, atau Selasa Pahing, atau yang lain itu menjadi sarana, wah ini musyrik, ini syirik, tidak. Tapi karena mereka menjadi pengingat bahwa pada saat itu mereka membikinkan selamatan. Supaya apa? Supaya yang hidup ya selamat, yang sudah tidak hidup juga diberikan keselamatan. Namanya sodakoh. Dalam bahasa sekarang, bahasa Jawa disebut selamatan. Sehingga inilah yang perlu disikapi sama-sama. Semoga kita yang masih hidup ini diberikan kesesuatuan atau kesesuaian atau kesempatan untuk bisa mendoakan secara khusus baik orang-orang yang sudah meninggal ataupun orang-orang yang masih hidup, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, marilah kita doakan saudara-saudara kita atau kita sendiri barangkali saat ini sedang ada masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Semoga ketika kita mendengarkan acara ini dan secara seksama bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah walau sedikit, mudah-mudahan kesusahan kita, permasalahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebaikan-kebaikan kita bersama ini termasuk ilmu manfaat dan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini,
dan semoga acara ini tetap bermanfaat dan bernilai kebaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.